Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala Rasulillah rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah hul malikul hakul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh usolikul wadil amil tibil qulubi wa da'waiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absyari wa gijaiha wa kutil arwahi wa gijaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah yang saya hormati, musyawarah pimpinan kecamatan atau yang berhadir bersama-sama dengan kita, Bapak Sekretaris Kecamatan, aparat TNI dan Polri, Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil, para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus panitia penyelenggara tabligh akbar dalam momentum pelaksanaan peringatan Maulud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 1440 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 14 Januari tahun 2019 Miladiah. Dan yang saya cintai, saya banggakan, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena oleh limpahan nikmat dan ridhonya jualah sehingga ibu bapak, saudara-saudaraku dan saya ada dalam keadaan hidup dan bernapas. Kalau masih hidup, kalau masih bernafas, berarti masih ada peluang yang diberikan oleh Allah kepada kita halayak sekalian untuk menambahkan pundi-pundi amal demi bekal di yaumil akhir nanti. La tasalu qadama abdin yaumal qiyamati min baini yadayillahi ta'ala hatta yus'alu an arba'ati asya. Tidak beranjak kaki seorang hamba dari pelataran kiamat yadayillahi ta'ala, di hadapan Allah Ta'ala, kecuali dia ditanya 4 persoalan, 4 perkara. Yang pertama yang ditanyakan, an umri fima afna, umurmu dengan apa engkau habiskan. Yang kedua, wa an jasadihi fima ablahu, jasad kita yang di dalam tanah pun ditanya oleh Allah dengan apa kita rapuhkan. Yang ketiga, wa an ilmihi wa amila bihi, ilmumu untuk apa engkau gunakan. Dan yang keempat, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqtahu, hartamu dari mana kau dapat dan untuk apa engkau belanjakan. Tidak ditanya apa gelar dan kedudukan, pangkat dan jabatan kita. Tidak ditanya apa dan dari mana kasta dan keturunan nasab kita.
Tidak ditanya ada berapa aset yang kita miliki selama di dunia. Yang ditanya hanya 4 persoalan tadi. Inilah alasan yang membuat kita selalu bersyukur kepada Allah. Tidak ada ilmu yang terlalu tinggi dan terlalu hebat di dalam Islam ini. Orang Islam yang hebat itu bukan karena dia jago pidato, bukan karena di dadanya bersarang 30 juz Al-Quran, bukan di kepalanya ini bersarang ribuan hadis, atau kecerdasannya sudah mencapai tingkat paling tinggi. Tidak. Orang mukmin yang hebat itu, orang Islam yang hebat itu adalah mereka yang pandai dan pandai bersyukur. Apa alasan kita melaksanakan Maulud Nabi? Jawabannya adalah syukur. Kenapa kita bersyukur? Karena Allah sudah memberikan kepada kita hadiah yang sangat besar. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitab wal hikmat wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Kata Allah, sesungguhnya kami sudah mengutus seorang rasul dari antara kamu, di tengah-tengah kamu, untuk membacakan ayat-ayat kami, mengajarkan kamu perihal Quran dan Sunnah, kitab wal hikmah, Quran dan hadis, bahkan mengajarkan kepada kamu ma'lam takunu ta'lamun, rahasia yang belum kamu ketahui. Hadiah yang sangat besar yang diberikan Allah kepada umat manusia, bukan hanya kepada orang Islam. Sifat daripada kenabian Rasulullah SAW ini bukan hanya kepada satu golongan agama. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi alam semesta. Bukan hanya kepada umat Islam. Diutusnya Rasulullah SAW kepada seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Ada yang percaya kenabiannya, mereka disebut sebagai orang beriman, Muslim. Dan ada yang menolak kerasulannya, mereka disebut sebagai orang-orang kafir. Semua nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang wajib kita imani, ada 124.000 nabi, bukan 25. 25 itu adalah Rasulullah. Nabi belum tentu Rasul. Rasulullah sudah pasti nabi. 25 nabi yang wajib diketahui itu adalah Rasul. Dari semua nabi yang diutus oleh Allah, 123.999 nabi gagal. Hanya satu yang berhasil menuntun umat manusia, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengetahui kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Golongan pertama yang paling tahu tentang kehadiran Nabi Muhammad adalah golongan para nabi. Golongan yang paling tahu yang kedua akan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah para ahli kitab. Nabi Isa di dalam Al-Quran, Quran surat 61 As-Saff ayat yang ke-6, beliau berkata dalam firman Allah Subhanahu wa taala Al-Quran, wa idz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israila inni rasulillahi ilaikum musyariqan baina yadaya minat taurati wa wasisra bi rasulil ya'ti min barismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bainati qalu hisasir mubin. Dan ingatlah ketika Isa anak Maryam berkata, wahai Bani Israel,
Aku adalah Rasul Allah yang diutus di tengah-tengah kamu untuk menggenapkan kitab sebelum aku, Taurat. Tetapi akan datang seorang Rasul yang bernama Ahmad, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau tanya kepada ibu bapak, waktu Nabi Isa menyampaikan itu di dalam Al-Quran, Nabi Muhammad sudah datang atau belum? Belum. Nabi Muhammad sudah ada atau belum? Belum. Nabi Muhammad sudah lahir atau belum? Belum. Al-Quran sudah ada atau belum? Al-Quran sudah ada, Nabi Muhammad belum datang. ...576 tahun rentang waktu jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau saya mengatakan Nabi Isa, pikiran Bapak Ibu jangan menghubungkan Isa dengan Kristen. Ini ajaran sesat. Selama ini kita orang Islam dan orang Kristen sama-sama salah. Orang Islam memahami Isa adalah Kristen, Injil adalah Kristen. Padahal Nabi yang mengatakan satu-satunya akan datang Nabi Muhammad di dalam Al-Quran adalah Nabi Isa. Nabi Isa itu adalah Nabi satu-satunya di dalam Al-Quran yang mengatakan akan datang baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak ada hubungan antara Nabi Isa dengan agama Kristen. Tidak ada hubungan Nabi Isa dengan agama Kristen. Injil dengan Kristen nggak ada hubungan. Nabi Isa datang, tugasnya hanya satu, menyampaikan kepada Bani Israel dan seluruh umat manusia bahwa di kemudian hari akan datang seorang Nabi yang bernama Ahmad. Itu masih tertulis dalam Al-Quran ayat yang ke-6, Quran Surah As-Saff, surat yang ke-61. Pemahaman yang keliru yang kadangkala kita tidak paham, lalu menghubung-hubungkan agama musyrik dengan agama Islam. Seolah-olah Kristen itu Isa, Nabi Muhammad Islam, Nabi Musa Yahudi. Saya kebetulan orang yang dulunya beragama Kristen. 16 tahun saya pernah menjadi rektor sebagai pendeta, dan kemudian masuk Islam itu bukan karena orang Islam yang menjelaskan. Buktinya sekarang ibu bapak saya ajari. Betul atau betul? Betul atau betul? Ya betul. Dari dulu kan tidak tahu. Bahkan ada ustadz yang berceramah di televisi